Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam. Anak-anakku sekalian, peserta daring kelas 12 mata pelajaran PAI. Baik, singkat padat jelas. Bisa kalian buka buku paketnya halaman 103, yaitu tentang bab 6 yang judulnya Ihsan. Ya. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang ihsan ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian nanti ada hikmah dan manfaat ihsan, kemudian menghafal Surat Al-Baqarah, kemudian sikap dan perilaku ihsan itu seperti apa. Lanjut, halaman berikutnya, di halaman 104. Di halaman 104 ini ada 4 gambar ya. Gambar pertama, salat di pesawat terbang. Maksudnya adalah ihsan, berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi ihsan juga kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Dari sini beribadah bisa dimanapun. Di sini contohnya dalam perjalanan. Yang kedua, menggendong dan menyuapi ibunda. Ini adalah ihsan kepada kedua orang tua contohnya. Yang ketiga, hitan masal, ini adalah ihsan yang ditunjukkan kepada sekitar kita, sesama manusia. Ya, memberikan santunan, memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Salah satu contohnya di sini adalah hitan masal. Yang terakhir, gambar 4, ihsan juga, perbuatan baik juga ditunjukkan kepada sesama makhluk. Dalam hal ini binatang, bisa juga tumbuhan, dan lain sebagainya. Lingkungan. Selanjutnya, bisa langsung masuk ke halaman 107. 106 ya. Kita literasi. Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan. Artinya baik. Ya. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan. Ini ya, ihsanan. Artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala anta budallaha kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Nah, dari dua kalimat di sini ya, yaitu pengertian ihsan secara bahasa dan istilah. Kemudian dirincikan lagi ihsan secara istilah adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh ya. Selanjutnya kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang di sini adalah pokok bahasan utama kita di bab 6 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah
Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, ini adalah tentang perintah ihsan, berbuat baik. Di sini disebutkan secara garis besar orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ada juga perintah sholat dan zakat. Sholat dan zakat ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada guru mahdoh. Di sini sholat adalah ibadah mahdoh, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan zakat ini hubungannya dengan sesama, muamalah. Kita memberikan santunan, kita memberikan zakat, kita menyisihkan sebagian harta kita untuk sesama di lingkungan kita. Selanjutnya penerapan hukum tajwid, ya bisa dilihat mat wajib mutasil. Di sini matobi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Ini matobi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Israila. Selanjutnya alif lam qamariyah ini. Nah, alif lam qamariyah. Bilwa. Selanjutnya mad iwad tanwin fathah dibaca waqaf terakhir ini nah. Ihsana. Atau di ihsan. Panjang. Idgham bigunah ihfa ini. Qalilam minkum. Lam minkum ini idgham bigunah. Minkum ini ihfa. Kemudian mad alil sukun matobi dibaca waqaf di sini mu'ridun. Lanjut kosakata. Kosakata dari ayat di atas Al-Baqarah ayat 83 bisa dilihat. Sini akhadna kami mengambil linnasi kepada manusia, ya. Dan lain sebagainya bisa kalian baca sendiri, ya, di halaman 108 dan 109, ya. Selanjutnya tafsir atau penjelasan ayat di atas, ya, secara garis besar akan saya jelaskan bahwa berbuat baik itu, ihsan itu diterangkan dalam itu bisa langsung di halaman 111. Ihsan itu kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Selanjutnya ihsan juga diberikan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam hal ini kedua orang tua, selanjutnya kerabat karib, selanjutnya anak yatim, selanjutnya fakir miskin, selanjutnya tetangga, selanjutnya tamu, kemudian karyawan atau pekerja, selanjutnya ihsan kepada sesama manusia secara umum, dan terakhir ihsan kepada binatang. Dan ada lagi di atas binatang lagi, di bawahnya lagi ada alam sekitar kita. Jadi ihsan itu ya hasan itu baik. Ihsan itu berbuat baik atau membalas sebuah kebaikan. Kalau Pak Yai Asep mengatakan ihsan itu adalah melakukan sebuah kewajiban melebihi dari hanya sekadar kewajibannya, melakukan sebuah pekerjaan melebihi dari hanya sebuah kewajibannya. Itu ihsan. Dicontohkan bisa juga di sini, ya. Ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain, misalkan kita pernah dibantu, kita dibantu menolong. Ketika kita jatuh, misalkan ada yang menolong. Suatu ketika kita ingin membalasnya.
Nah, teman kita itu juga terjatuh atau dalam keadaan terpuruk atau bangkrut, kita bantu dengan materi, dengan apa. Itu adalah ihsan yang minimal, membantu dengan kadar yang sama. Tapi ihsan itu juga bisa lebih dari hanya sekedar apa yang telah kamu terima. Misalkan kamu telah dibantu bantuan Rp5.000, besok-besoknya ketika kamu sukses, kamu mengembalikan atau kamu bantu kembali dengan Rp10.000. Jadi itu tandanya bahwa melakukan kebaikan ihsan melebihi dari yang kita terima. Itu ya, ihsan. Selanjutnya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal pertama dan utama, ya. Yang saya sebutkan di awal tadi bahwa itu adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebut ibadah vertikal, ibadah yang dari kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat, ada sholat, ada puasa, ada haji. Ya. Selain ibadah mahdhah juga ada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Di sini dicontohkan belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Dalam hal ini berhubungan dengan manusia yang lain, ya. Tolong menolong, ya, gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mengeksploitasi alam, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu berarti contoh dari ihsan atau beribadah ghairu mahdhah. Selanjutnya, untuk yang ghairu mahdhah ini sangat luas. Yang tadi saya sebutkan, salah satu contohnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini jelas. Banyak sekali dalilnya yang kemudian kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Contohnya adalah di bab sebelum ini, yaitu di bab 5, surat Luqman ayat 13 dan 14, ya. Yang kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan digambarkan ibu yang mengandung dan ibu yang menyusui. Ya, pertama ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ihsan kepada kerabat karib, ya. Jadi level pertama itu Allah, di bawahnya sedikit ada orang tua, di bawahnya orang tua ada kerabat karib atau keluarga kita, keluarga dekat kita, karib kita. Kita berbuat baik kepada mereka, silaturahim kepada mereka. Selanjutnya, ihsan kepada anak yatim. Ya. Meskipun bukan keluarga, tingkatan selanjutnya kita berihsan atau berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang anak yang belum balik dan kemudian ditinggal oleh orang tuanya, ayahnya. Tinggal meninggal oleh ayahnya. Itu anak yatim. Kemudian di bawahnya anak yatim ada fakir miskin. Ya. Fakir miskin ini ada orang yang duafa, orang yang tidak mampu, pemulung, ya, atau pengemis dan sebagainya. Selanjutnya kepada tetangga. Tetangga jauh, tetangga dekat, ya. Berapa rumah di sekitar kita, RT kita lah, di rumah kita. Selanjutnya kepada tamu, ya, orang yang datang ke tempat kita tinggal, bertamu, ya. Kita muliakan, kita berbuat baik kepada mereka, sebagaimana yang sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ihsan kepada karyawan atau pekerja. Seandainya kita menjadi seorang bos, menjadi seorang pimpinan perusahaan, maka kita akan punya karyawan atau pekerja. Tidak usah jauh-jauh, misalkan di rumah ada pembantu. Nah, kita berbuat ihsan atau berbuat baik kepada karyawan atau pekerja kita, kepada pembantu kita. Selanjutnya kepada sesama manusia secara umum, ketika bertemu di jalan,
Meskipun itu bukan pekerja kita, itu bukan orang tua kita, itu bukan fakir miskin, itu bukan anak yatim, itu bukan tamu kita, tapi itu adalah sesama manusia. Kita tetap berbuat baik ya, ketika bertemu di jalan atau dimanapun. Selanjutnya, ihsan kepada binatang ya. Jangan mudah untuk menyakiti binatang ya. Kita berbuat baik, ihsan, karena binatang juga adalah sesama makhluk Allah yang harus kita muliakan ya, harus kita berikan kebaikan kepada mereka. Misalkan memberikan makan dengan tidak mengganggunya saja, itu sudah ihsan ya. Itu contoh ihsan kepada makhluk, kepada hewan, itu adalah ketika berkurban, kurban sapi atau kurban kambing, usahakan pisaunya itu setajam mungkin, sehingga ketika disembelih itu prosesnya cepat dan tidak terlalu lama rasa sakit atau penderitaan yang dirasakan oleh hewan kurban itu ya. Selanjutnya yang terakhir, ihsan kepada alam sekitar. Nah, tidak buang sampah sembarangan, melestarikan lingkungan, kemudian reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul ya, itu adalah ihsan yang terakhir. Jadi kesemua ihsan ini ya adalah sebuah kewajiban bagi manusia yang di dalamnya tetap ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai ibadah yang bisa kita unduh sebuah pahala, unduh banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita, amal kita di akhirat nanti. Selanjutnya, hikmah dan manfaat dari ihsan itu ya. Bisa kita lihat di halaman 117. Melakukan ibadah ritual, sholat, zikir dan sebagainya dengan penuh khusyuan dan keikhlasan. Ya, ini karena bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas lillahi taala ketika kita beribadah. Itu adalah bentuk balasan kita karena telah diberikan kesehatan, diberikan nyawa, diberikan ruh, diberikan kebebasan kepada diri kita sendiri untuk mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Maka ketika kita meyakini ihsan, meyakini surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, maka kita akan lebih khusyuk ketika beribadah. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya, hubungan baik dengan kerabat. Selanjutnya, menyantun anak yatim dan fakir miskin. Selanjutnya, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian berbuat baik kepada teman sejawat. Kemudian berbuat baik kepada tamu, ya, memberikan jamuan sesuai kemampuan. Dan yang kedelapan, berbuat baik kepada karyawan pembantu dengan membayarkan upah sesuai perjanjian. Yang selanjutnya, membalas semua kebaikan dengan lebih baik. Nah, ini ihsan, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. 10, membalas kejahatan dan kebaikan bukan dengan kejahatan serupa ya. Ini adalah tingkatan ihsan yang sangat hebat ketika sebuah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya, berbuat baik kepada binatang.